Hasil imbang Timnas Indonesia vs Tanzania, di laga uji coba mendapat perhatian dari media Vietnam. The Tao 247 mereka menyoroti pasukan Shin Tae-yong yang hanya mampu bermain imbang di laga kali ini. Meski demikian, media tersebut mengakui skuad Garuda bermain cukup baik sepanjang pertandingan. Hanya saja, penyelesaian akhir masih jadi PR bagi tim Merah Putih. Indonesia hanya mendapat hasil imbang 0-0 saat melakoni laga persahabatan melawan tim Tanzania di kandang sendiri, tulis media tersebut. Mempersiapkan dua laga terakhir babak dua kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia memutuskan memilih Tanzania, tim asal Afrika, untuk melakoni laga persahabatan. Federasi Sepak Bola Indonesia tidak mendaftarkan ini sebagai pertandingan resmi sehingga hasilnya tidak akan mempengaruhi peringkat FIFA. Indonesia memasuki pertandingan dengan baik, aktif menekan lapangan dan banyak menciptakan peluang berbahaya. Kata-kata dari Sain yang sangat menyentuh untuk orang-orang yang masih membeda-bedakan antara pemain lokal dan keturunan. Saya dibesarkan dengan nilai budaya Indonesia. Ayah saya lahir di Indonesia. Saya masih punya keluarga yang tinggal di Semarang. Jadi saya hanya tidak bisa bahasanya dan sekarang sedang belajar. Tetapi orang menganggap saya hanya orang asing. Saya Patinama, saya orang Indonesia. Saya bukan orang asing. Kenapa tidak dianggap satu saja? Kenapa selalu melihat, oh, kamu pemain naturalisasi, dan kamu pemain lokal. Padahal kita semua adalah pemain lokal, kalau tidak, kita tidak bermain untuk Indonesia. Pemain keturunan yang menolak negara lain demi timnas Indonesia adalah Sandy Walsh. Sosok yang berpeluang bermain untuk timnas Belanda dan Irlandia. Sandy Walsh mengaku pernah ditawari bermain untuk timnas Republik Irlandia. Saat itu ia masih berpaspor Belanda, namun bisa berpindah kewarganegaraan. Karena ayahnya, Gary Walsh, memiliki darah Irlandia dan Swiss. Meski begitu Sandy Walsh sebenarnya pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda kelompok umur. Mulai dari U17 hingga U19, meski begitu Sandy Walsh pada akhirnya memilih Indonesia sebagai labuhan terakhirnya.